Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang feasibility study. Oke, langsung saja. Saya akan membacakan pada materi pertama, ya kelayakan teknologi. Dalam pengembangannya, terdapat proyek-proyek teknologi informasi yang sukses dan juga proyek teknologi informasi yang mengalami kegagalan. Kegagalan dalam mengelola proyek teknologi informasi ini juga dialami oleh Civic Kadang Coding. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab kegagalan proyek teknologi informasi serta menentukan alternatif solusi terbaik yang dapat diterapkan segera oleh perusahaan. Selanjutnya, teknologi informasi saat ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Adrianti dan Jogianto dan Abdillah mengungkapkan bahwa peran teknologi informasi dalam organisasi yaitu agar manajemen organisasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengambil keputusan, di samping sebagai keunggulan strategis juga sebagai alat memenangkan kompetisi. CV Kadang Coding merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan dan pemeliharaan website, pembuatan sistem terintegrasi, strategi branding dan pemasaran online, dan jasa konsultan teknologi informasi. Ya, dalam pengembangannya terdapat proyek-proyek teknologi informasi yang sukses dan juga proyek teknologi informasi yang mengalami kegagalan. Adrianti menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengalami kesuksesan dalam bidang teknologi informasi adalah BEJ, yaitu Bursa Efek Jakarta, Swedarpo Corporation, BCA atau Bank Sentral Asia. Sedangkan Cahyono dan Nugroho mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang mengalami kegagalan dalam proyek teknologi informasi pada tahun 2012 yaitu IMB, Woodward, dan Lumber Liquidor. Untuk menanggulangi kegagalan-kegagalan yang terjadi di Civic pada coding, maka diperlukan solusi-solusi terkait dengan kegagalan yang terjadi. Ratep memberikan rekomendasi perbaikan atau solusi atas kegagalan-kegagalan tersebut. Beberapa rekomendasi perbaikan yang telah disebutkan yaitu mendapatkan tujuan dan kebutuhan proyek secara jelas sebelum proyek dimulai, mengadopsi pendekatan bottom up untuk estimasi waktu pengerjaan proyek sampai selesai, menerapkan strategi komunikasi efektif selama masa perencanaan, melakukan penilaian secara efektif terkait sumber daya perusahaan dan perusahaan tersebut sudah mencoba untuk situasi terburuk yang mungkin tidak terkendali. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Kelayakan ekonomi. Baik, saya akan melanjutkan materi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Lisanto, yaitu kelayakan ekonomi.
Studi kelayakan merupakan suatu pengkajian pada suatu rencana investasi tentang kelayakan suatu investasi. Yang dimaksud kelayakan adalah perkiraan apakah dapat memperoleh keuntungan jika proyek tersebut dilaksanakan. Hussein, eh, Hussein. Studi kelayakan meliputi beberapa aspek seperti aspek teknis, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi, aspek finansial, aspek budaya, aspek sosial, aspek keamanan, aspek politik, aspek pasar, serta aspek lingkungan. Aspek terpenting yang perlu ditinjau salah satunya ialah aspek ekonomi. Aspek ekonomi ialah aspek yang mengevaluasi manfaat ekonomi suatu proyek dalam memperhatikan komponen SWOT atau benefit. Studi kelayakan ekonomi di proyek ekowisata pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area Taman Nasional Ujung Kulon. Tujuan penelitian ialah mengetahui apakah proyek ini layak secara ekonomi dan memenuhi kriteria pada analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan 3 ekonomi pada suatu usaha digunakan untuk mengevaluasi biaya investasi proyek. Parameter penilaian digunakan ialah BCR, Benefit Cost Ratio, IR, Internal Rate of Return, NPV, Net Present Value, dan PV, Playback Period. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, dukungan serta pemahaman konservasi pada sumber daya alam dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Ekowisata juga merupakan kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian sumber daya wisata. Kelayakan organisasi. Kelayakan organisasi dalam manajemen proyek teknologi informasi melibatkan evaluasi apakah organisasi memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk mengelola proyek TI yang diusulkan. Dalam analisis kelayakan organisasi, beberapa aspek yang dianalisis antara lain koordinasi dan komunikasi, apakah terdapat koordinasi yang efektif antar departemen dan tim dalam organisasi, serta apakah komunikasi yang jelas dan terbuka terjadi dalam proses pengelolaan proyek. Yang kedua, sumber daya manusia, apakah organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan jumlah yang cukup untuk mengelola proyek, serta apakah terdapat program pengembangan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kemampuan tim proyek. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi yang jelas dan efektif dalam mengelola proyek, serta terdapat posisi dan tanggung jawab yang jelas dalam tim proyek. Yang keempat, komitmen dan dukungan. Organisasi memiliki komitmen yang jelas dan dukungan yang kuat untuk proyek, serta terdapat sumber daya yang dapat diakses untuk mendukung proyek. Yang kelima, kualitas dan pengawasan. Apakah organisasi memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan kualitas pekerjaan, serta apakah terdapat prosedur yang jelas untuk mengatasi masalah yang timbul dalam proyek. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah. Itulah presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.